Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah panduan atau tutorial yang berkenaan dengan materi sebelumnya di Linux Ubuntu Server. Karena di materi berikutnya tentang NTP, FTP, DNS, dan lain-lain, itu kita juga akan menggunakan Linux. Untuk bagaimana tata cara instalasi Linux, Anda bisa menyimak pada video sebelumnya. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi IP address karena berbagai service atau layanan di dalam jaringan komputer itu tidak akan pernah terlepas dari IP address. Dan konfigurasi IP address pada Linux itu Ubuntu Server dan yang lainnya itu ada beberapa perbedaan, terutama pada lokasi file dan bisa jadi juga parameter yang digunakan untuk konfigurasi file. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya konfigurasi IP address, tetapi di sini saya juga akan menggunakan VirtualBox untuk instalasi Linux. VirtualBox yang digunakan seperti pada tutorial sebelumnya, saya menggunakan Oracle VirtualBox, Virtual Machine, VirtualBox. Kemudian di sini kalau kita lihat ada network, kemudian di sini ada adapter 1, adapter 2. Di sini kalau kita menginginkan adapter 1 ini NAT, berarti ketika laptop yang saya gunakan ini bisa terkoneksi dengan internet, maka otomatis Linux yang Anda gunakan itu juga akan terkoneksi dengan internet. Kemudian kita bisa menambahkan lagi satu adapter yang kita gunakan untuk bridge. Untuk bridge berarti kalau bridge nanti ini saya konfigurasi untuk host only. Kalau bridge berarti ini nanti interface daripada networknya akan langsung terhubung dengan wireless atau dengan local area connection. Kalau di sini kalau saya bridge berarti ketika di Linux-nya nanti salah satu adapternya saya konfigurasi IP address, dia langsung terhubung dengan jaringan luar. Kalau di sini saya tunjukkan bahwa di laptop saya itu ada dua interface ya. Ada dua interface. Yang pertama Ethernet berupa kabel, yang kedua wireless di sini. Kemudian yang ketiga ada virtual host. Virtual host ini adalah bawaan dari Oracle VirtualBox. Jadi kalau di sini akan saya hubungkan hanya dengan laptop ini saja, maka saya pasang sebagai host only. Dan di sini terhubung dengan VirtualBox host. Jadi ketika di Linux-nya nanti saya konfigurasi IP address, maka dia langsung otomatis terhubung dengan VirtualBox yang interface ini. Ini pemahaman tentang apa itu konfigurasi network pada VirtualBox, apa itu ada NAT, Network Address Translation, otomatis ketika laptop yang saya gunakan bisa connect dengan internet, maka otomatis si Linux-nya yang ada di dalam VirtualBox juga otomatis connect internet kalau dia disetting sebagai DHCP client. Kemudian kalau saya setting host only berarti virtual machine tersebut kan di sini ada adapter 1, ada adapter 2, berarti dia memiliki dua interface jaringan NIC. Yang satunya terhubung dengan internet, yang satunya terhubung dengan laptop. Saya oke. Anda bisa start. Sambil menunggu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang Anda yang sudah subscribe, silahkan berikan komentar Anda. Ini ada errornya tentang Ubuntu server. Oke, saya coba, mungkin ada perubahan nama, Coba lagi, mungkin ada kegagalan karena ini tadi saya sempat membackup file VHD-nya. Oh, ternyata bisa.
Oh, nggak bisa. Apakah dia sudah jalan? Saya coba lagi. Oh, host only adapter only. For to upgrade internal network host only. Apa host only-nya tidak bisa? Ini karena saya disable. Oke. Jadi Anda harus paham apa itu networknya. Ada adapter 1, ada adapter 2. Di dalam tutorial ini tentunya tidak 100% berhasil langkah-langkahnya, tetapi akan ada masalah-masalah yang mungkin timbul, tapi kami juga akan menunjukkan solusinya apa. Makanya kalau Anda menonton videonya, silahkan tonton hingga selesai, lengkap, karena beberapa komen lain bisa jadi keliru dan kami akan memperbaiki langsung saat itu juga dalam video yang sama. Login menggunakan user yang sudah dibuat di instalasi sebelumnya. Kemudian sudo su supaya kita bisa melakukan instalasi dan lain-lain. Ke super user. Biasanya kalau kita ingin melihat IP address di Linux itu kita menggunakan ifconfig. Di dalam proses instalasi di tutorial sebelumnya itu Ubuntu ini saya install dengan installer yang minimal, standar minimal. Biasanya sih belum ada komen untuk cek IP. Saya coba dulu. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. IP link juga tidak bisa. DMESG mungkin bisa. Ya. Intinya tool-tool tentang jaringan itu belum ada. Maka perlu kita install. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ketika konfigurasi networknya ini saya adapter 1 saya taruh di NAT gitu ya. Di NAT, maka ketika komputer ini bisa terkoneksi dengan internet, laptop ini, maka otomatis Linux ini juga sudah terkoneksi dengan internet. Saya coba install apt-get install inet tools. Nettool. Karena perintah fconfig, tracer, ping itu adalah paket yang berada di dalam installer nettool, package nettool. Sehingga kalau nettool-nya belum kita install ya otomatis kita nanti juga nggak akan bisa konfigurasi IP address. Saya coba fconfig. Fconfig. Sekarang sudah bisa. Di sini ada satu interface yang sudah terkonfigurasi IP address secara dinamik. Dia mendapatkan IP 10.0.2.15. Di mana itu yang kita gunakan untuk koneksi internet. Saya coba ping www.google.com. Nggak bisa. Ping 888. Bisa. Bisa ngeping 888, bisa ngeping 11, di mana itu adalah open DNS daripada Google, berarti laptop ini sudah terkoneksi dengan internet. Kalau masalah dia nggak bisa ngeping suatu domain, itu ada aturan tersendiri. Nah, sudah bisa sekarang. Baik. Berikutnya, di mana konfigurasinya? Tapi kita harus mengetahui apa yang kita konfigurasi. Karena di sini ada dua interface. Yang pertama, tadi yang sudah terkonek. Kalau kita lihat ifconfig.
ENP0S3. ENP0S3 itu sebagai interface adapter 1, maka adapter 2-nya yang harus kita konfigurasi. Adapter 2-nya namanya apa? Yang perlu kita ketahui. Seperti yang sudah kita ketahui di sini, dengan menggunakan tool IP-Link, maka kita bisa mengetahui nama interface yang berikutnya, yaitu ENP0S8. Di mana kita konfigurasi ENP0S8 ini, Anda bisa membuka sebuah file yang namanya etc headclan. Ini konfigurasi untuk ENP0S3. File ini bisa kita copy. Setelah kita mengetahui file konfigurasinya, file ini namanya 00 installer config YAML. Jadi file konfigurasi IP address pada Ubuntu itu ekstensinya YAML. Ini file ini bisa kita copy saja. Saya masuk dulu cd etc netplan. Mungkin kalau di Linux yang lain bisa ada di etc network dan lain-lain. Saya ls untuk menampilkan visualnya. Misalkan ini saya copy cp 00 kemudian enps08 misalnya YAML. Saya copy gitu aja. Saya edit menggunakan Pico. Anda juga bisa menggunakan Nano. Anda juga bisa menggunakan Vim, NP 0S8. Ini bisa kita ganti. Tapi ENP 0S8. Kemudian DHCP-nya ini saya berubah menjadi false. False atau non. Nanti ada bagiannya sini. Address. Misalkan saya ganti aja. Benar nggak formatnya seperti ini misalkan. Misalkan begini saja. Apakah bisa? Kan gitu. Ctrl X, yes, enter. Sudo netplan tc netplan apply. Di sini ada keterangan bahwa kita ada kesalahan tentang konfigurasi IP address pada file yang baru kita buat. Bagaimana format yang benar? Tentunya masing-masing generasi daripada Ubuntu itu sudah berganti-ganti format penulisan konfigurasi IP address-nya. Disinilah kita perlu belajar bagaimana cara konfigurasi IP address yang benar. Karena tanpa IP address, Anda tidak akan bisa melakukan konfigurasi-konfigurasi yang lainnya. Konfigurasi IP address bisa kita lakukan dengan perubahan di sini. Kita coba lagi konfigurasi yang benar. Ini saya rubah menjadi no. Karena kadang ada yang false, kadang ada yang no. Kemudian address ini, address sys. Kemudian di sini ada kurung siku. Sini. Ketika kita sudah menuliskan /24 ini berarti kita sudah tidak perlu menuliskan netmask lagi. Ctrl X, Y, yes, enter. Kemudian sudo netplan apply. Ini untuk restart service network-nya. Kemudian kita bisa cek hasil konfigurasi daripada IP address-nya, ifconfig. Di sini ENP0S3 sudah mendapatkan IP address secara otomatis dari VirtualBox berbasis NAT tadi. Kemudian ENP0S8 sudah mendapatkan IP address 192.168.34.1. Seperti yang sudah baru kita konfigurasi. Berikutnya kita buktikan kalau tadi bahwa di network ini ada host only yang berarti konfigurasi adapter 2 yang ada IP 34 ini tadi, 34 itu
terhubung dengan laptop. Sekarang kita konfigurasi di sini virtual host-nya. Kita konfigurasi satu segmen dengan saya kasih IP2 ya. Gateway-nya saya kasih 32.1 misalnya. Oh, nggak usah saya kasih ya. Nanti aja. Saya oke. Oke. Berikutnya saya ingin menguji apakah antara laptop yang saya gunakan ini sudah terhubung dengan Linux yang berada di virtual machine. Bisa menggunakan command line. Ping 192.168.34.1. Baik, reply. Berarti sampai di sini antara Windows, sistem operasi Windows yang ada di laptop ini dengan Linux Ubuntu yang sudah ada konfigurasi IP address-nya itu sudah terhubung. Bila mana ada yang kurang paham tentang NAT, read only tadi, silakan Anda tanyakan di komentar. Sampai di sini cukup bagaimana cara konfigurasi IP address pada Linux Ubuntu server yang baru kita install dan download di beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.